Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sama, aku juga lagi baik, aku juga lagi sehat, aku juga lagi sukacita ya. Selamat berjumpa kembali bersama Mas Teh di kesempatan pagi siang hari ini di CCR ke 11 Desember 2020. Tepatnya hari ini di hari Jumat. Aduh. Mohon dimaklumi ya guys. Semoga sih suaranya Mas Tulus jelas di sono ya. Dan background barunya jujur ya, gue ngerasa geli sendiri. Hello. Doraemon. Backgroundnya Doraemon yang siaran seorang giant. Apa kabar? Nisma, gue tahu ya di otak lu apa, pasti lu udah ketawa sekarang ngetawain gue, ya kan? Gue udah baca semuanya, gue tahu lu siapa. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, yang ada di Indonesia sampai luar negeri, semuanya saja tanpa terkecuali. Semoga selalu sehat, diberikan keberkahan kesehatan selalu ya. Hari ini buat teman-teman yang di Jabodetabek yang free boleh mampir ke sini, karena insya Allah Mas Teh hari ini haul 1 tahun almarhum ibunya Mas Teh, yaitu Ibu Sakinah binti Sajari. Minta dibantu doanya teman-teman ya. Kalau lagi baca Yasin, kalau lagi kirim arwah, atau lagi doa, sambil dibawa kedua almarhum orang tuanya Mas Teh, yaitu Bapak Marsam bin Kartorejo dan juga Ibu Sakinah binti Sajari, yang kami khususkan untuk hari ini. Kita akan haul untuk 1 tahunnya almarhum ya. Mohon doanya juga buat teman-teman, semoga hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana, gak hujan. Karena aduh, beberapa hari ini Jakarta hujan terus. Mudah-mudahan sih hari ini Allah ijabah sedekahnya berjalan dengan lancar, tanpa gangguan apapun, dan tentunya tanpa hujan ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Mas Tulus dimanapun kalian berada. Untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Untuk yang ada di Papua, apa kabar? Yang punya Manokwari, Merauke, kemudian Timika, Jayapura. Pak Sem, apa kabar? Pak Sem keluar dari grup karena Pak Sem ingin memfokuskan diri terhadap sesuatu ya Pak. Oke, semoga lancar, semoga sesuai dengan harapan, dan juga tercapai cita-citanya Pak Sem ya. Kok agak kurang enak ya mikrofon aku? Udah full sesuai dengan biasanya tuh. Semua sudah full tapi kayaknya ada yang gak enak gitu, apa ya? Oh iya, hati aku lagi gak dihat. Hati aku kosong, makanya gak enak. Ya ampun. Ya. Selamat pagi juga untuk yang punya Mama Sriatun, dapat salam dari Wardi yang punya Kalimantan. Sehat ya Mak. Dapat salam dari Mas Wardi, dari Mas Mijan, katanya buat Mak Sriatun yang punya Kalimantan. Kemudian yang punya Palangkaraya, Balikpapan, Banjarmasin, Berau, kemudian Balikpapan, Sambas, terus untuk yang punya Bontang juga di sana. Pokoknya semua ini Kalimantan tanpa terkecuali. Semoga selalu saya diberikan keberkahan selalu ya. Berikut lagi untuk yang punya Sumatera, dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Lampung, Pekanbaru, Riau, juga untuk yang punya Batam, Bangka, Belitung, Palembang, dan juga untuk yang punya Lampung. Jabodetabek, apa kabar semuanya? Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang. Banten, apa kabar Mbak Rita? Sehat ya Mbak Rita? Alhamdulillah, ternyata kita seumuran. Oh iya. Terus untuk yang ada di Cirebon, kemudian Indramayu juga, Bandung, Cianjur, Garut, Majalaya. Terus untuk yang punya Cianjur lagi, Pangandaran, dan juga untuk yang punya Banjar ya. Berikutnya lagi untuk yang punya Pemalang, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Tegal. Aduh, ada asap di sini. Terus untuk yang ada di Semarang, Magetan, Weleri, Rembang, Pati, Jepara. Terus untuk yang punya Kudus, Wonogiri, Klaten, terus Ragen juga, Sukoharjo, Solo, Boyolali. Terus untuk yang ada di Jogja juga, Magelang.
Terus Muntilan di sana ada juga. Kemudian untuk yang ada di Malang, Jombang, Ponorogo. Terus Tulungagung juga, Sidoarjo, Gresik, Sukoharjo. Terus untuk yang ada di Surabaya, Banyuwangi, dan juga untuk yang punya Madura, NTT, NTB, dan juga untuk yang di Pulau Bali, semuanya tanpa terkecuali ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber juga yang ada di luar negeri sana, untuk yang ada di Malaysia, Singapura, Taiwan, Taipei, Hong Kong, Macau, Jeddah, Arab Saudi. Terus untuk yang ada di Qatar, Swiss, Los Angeles, Jerman, dan juga untuk yang punya Sydney ya. Buat Kak Ajija yang punya Brunei Darussalam, Kak Ajija minta kado ulang tahun. Kakak, bagilah kado ulang tahun. Bagilah doa dulu adiknya ini biar sehat selalu, banyak rezeki, amin. Cukup doa saja buat kakakku di sana ya. Kemudian untuk Abang Muhammad Ridwan yang punya Malaysia, apa kabar Abang Muhammad Ridwan, sehat? Alhamdulillah. Salam untuk ibu abangku, terima kasih banyak ucapannya. Abang bagilah kado dulu, boleh belilah ayam goyeng ya. Aku mau baca dulu pesan dari bapakku biasa, yang punya ganteng, yang punya Singapura. Buat Bapak Muhammad Yahya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Teh. Selamat pagi dan juga salam Jumat Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kenikmatan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat yang sungguh luar biasa dan dapat terus mengerjakan ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan juga memberkahi ibadah kita. Amin. Semoga kita diberi keselamatan, kesehatan, dan juga kekuatan, ketabahan, serta kesabaran dalam mengerjakan ibadah. Semoga doa dan juga hajat kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi kehidupan kita. Amin. Keluarga kita, kedua bapak ibu kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat Robi, dan serta ke sekalian muslimin muslimat dunia dan juga akhirat ya. Semoga segala urusan kita hari ini Semoga segala urusan hari ini kita dan hari-hari seterusnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Muhammad Yahya atas doa dan dukungannya buat Mas Teh. Pak Muhammad Yahya minta kado. Kadonya doa dari Bapak yang paling dijabah sama Allah ya. Lanjut lagi, ada siapa saja di sana? Sudah berapa menit nih? 7 menit ya. 3 menit durasi buat sapa-sapa di YouTube Studio. Kalau lewat berarti jangan boleh disapa-sapa. Ada Maulana Raul di sana, ada Mbak Ajeng Andini juga, terima kasih. Mas Waris Pujiono, ada Mas Rio Arianta Saputra, ada Ibu Endang Susantini juga di sana, Mbak Nisma Monika, ada Ibnu Batuta, halo Mbak Nisma Monika juga. Nisma kenapa sih? Nisma kepancing mulu dah lu kalau orang emosi ya. Nurwidiat Moko, terima kasih. Ada Mbak Asri yang punya Los Angeles juga. Kemudian info jalanan Jatim, terima kasih. Tuku Kang Siji Kang. Mas, maaf, apakah jin itu bisa mati? Kok ada yang membunuh? Hah? Jin bisa mati? Jin tidak bisa mati. Sejatinya mereka hanya dilebur, dikembalikan ke wujud aslinya, yaitu api. Tapi mereka tidak bisa meninggal ya. Bangsa jin itu tidak bisa mati. Kok tahu dari mana Mas Tulus? Nggak tahu, aku tahu aja. Tapi intinya ini, bangsa jin itu adalah satu-satunya makhluk yang ditangguhkan kematian oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di Al-Qur'an. Jadi bukan karena Mas Tulus dukun, bukan karena Mas Tulus indigo, bukan, tapi memang ketentuannya sudah seperti itu ya. Tolong Mas Teh keluarkan kesabaranmu dengan tingkat tinggi atas komen yang bikin Mas Teh tersinggung. Titisan yang lawu buatan saya tidak tersinggung ya. Terima kasih banyak. Dari Mas Adi, kemudian ada Mbak Yanti yang punya Taiwan, kemudian ada MD Mulyadi juga, terima kasih banyak. Ada Abang Muhammad Ridwan, salam buat Mijan, Adik Tulus, dan juga Wardi. Waalaikumsalam, mereka udah denger aku lagi syuting. Terus ada Mas Dasuki yang punya Pemalang, terima kasih. Maaf. Mbak Yani Handa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Sunario juga terima kasih. Chandra Wulaning Vivianti, terima kasih banyak. Mas Tulus, saya mau nanya, kalau ngerokok pakai vape itu kan asapnya banyak sekali, apakah juga disedot sama bangsa jin asapnya? Kita kapan-kapan bahas ya Mbak Fenty. Salam dari Blora Mas Tulus, terima kasih. Ada Sunario juga di sana, Mbak Christine, Mbak Ika Amanah juga terima kasih. Mbak Maisin, halo. Amin Mbak Maisin, terima kasih loh. Terus ada Mas Inu Batuta.
Ada Mas Bro Jenot di sana, terima kasih titisan yang lawu lagi. Mas Ari Johari, salam kangen nungguin cermalnya Mas T. Aku juga kangen sama kamu loh Mas Ari. Kok kamu nggak pernah WhatsApp lagi sih sekarang? Ada Mas Rosidi juga di sana. Ada Rizardin Ading, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Surip juga terima kasih banyak ya. Juga untuk tadi pagi yang sudah transfer untuk nasi box, terima kasih. Semoga Allah lipat gandakan rizkinya ya. Oke, ada satu pertanyaan dulu, coba diangkat. Mas Tulus, kalau rokok vape itu gini teman-teman, yang saya maksud ada sebagian bangsa jin yang memang suka dengan asap rokok, asap dupa rokok, kemudian bau-bauan karena mereka secara fisik mereka tidak bisa mengkonsumsi makanan yang berbentuk dengan nyata atau berbentuk seperti benda, maksudnya berbenda. Tetapi ketika mereka bisa merasakan atau mereka menghisap sarinya, kemudian menghisap baunya, mungkin saja bisa. Tapi saya rasa kalau vape enggak ya, karena jin itu udah nggak modern sekarang. Jin lebih suka bau tembakau. Jadi faktor yang mempengaruhi mereka menyukai itu adalah tembakau, termasuk adalah psikotropika, termasuk adalah salah satu jenis obat-obatan terlarang yang itu yang namanya syabu. Itu karena memang itu sengaja dibentuk oleh mereka sebagai media untuk penyesat orang. Jadi itu mah sudah pasti. Cuma kalau vape sih saya belum pernah nemu ya jin yang suka menghisap bau asap vape. Sampai sekarang saya belum nemu ya. Begitu. Kemudian saya coba baca lagi. Terima kasih. Aduh, Nisma, lu kenapa sih? Repot-repot banget. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Sorry, jadi nomor WhatsApp-nya itu kan yang ini yang suka lu telepon. Nih handphonenya lagi gue pakai syuting. Nah, lu WhatsApp-nya kemari aja. Cuman ini gue sih nggak tahu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Terima kasih juga, ini baru masuk ada transferan dari hamba Allah, katanya untuk sedekah masjid yang di dekat rumahnya Mas T. Oh, yang di Gunung Tiga itu ya, yang waktu itu ada sempat donasi ngumpul 7 juta apa berapa waktu itu ya. Oke, insya Allah saya sampaikan. Kalau enggak nanti pas hari Jumat sekalian tak sumbangin ke masjid yang di samping rumahnya Mbak Yo. Nanti aku voice note jenengan, nanti saya kabari. Kalau jenengan setuju, kita sumbangkan ke sebelah sekalian ya. Kebetulan tadi saya sudah naruh juga, ada titipan dari hamba Allah. Nanti insya Allah saya niatkan juga untuk almarhum yang dituju. Kemudian 300 ribunya saya sampaikan kepada masjid yang di samping sini ya Mbak Yo. Oke, terima kasih banyak. Semoga Allah tukar rezeki lebih melimpah, tercapai hajat dan juga tujuannya ya. Banyak banget pertanyaan masuk, gue sampai puyeng yang mana yang mau dijawab. Sabar ya guys, kira-kira 4 hari 4 malam lah. Orang baru 12 menit kok. Oh iya, teman-teman yang ingin berbagi donasi atau memberikan rezeki untuk teman-teman kita di sekitar Jakarta untuk berbagi rezeki nasi box, masih tunggu. Satu nasi box kita hargai Rp10.000 saja. Bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih mumpung hari Jumat, ayo. Asapnya si Wardi nyesekin gue. Buat teman-teman yang punya rezeki lebih untuk ingin berbagi rezeki dengan kita juga, boleh berbagi rezekinya minimal Rp10.000 karena kita cukupkan atau kita poinkan paling kecil satu nasi box itu jumlahnya dalam nominalnya adalah Rp10.000. Jadi teman-teman yang ingin berbagi, ingin berpartisipasi juga, silahkan klik di kolom deskripsi. Tiba-tiba nyesek. Klik di kolom deskripsi, itu ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Silahkan jenengan transfer minimal Rp10.000 atau maksimal berapapun silahkan. Untuk jenengan yang mau berbagi rezeki, berdonasi untuk nasi box, insya Allah masih tunggu. Untuk yang mau berbagi rezeki boleh langsung klik di kolom deskripsi, ada nomor rekening atas nama Tulus Rianto ya. Jangan lupa kalau sudah transfer, konfirmasi Mas Tulus tadi saya transfer 100.000 buat nasi box, misalnya begitu ya. Insya Allah nasi box kita akan gelar lagi di akhir bulan Desember nanti di Jumat terakhir. Kemarin seharusnya di Jumat terakhir, tetapi dibarengin sama ulang tahunnya Mas Tulus. Jadi makanya diambilnya di hari Minggu ya. Oke, ada sebuah pertanyaan ini yang masuk ke Mas Tulus.
Ini pertanyaan seputar tenaga dalam sih. Dari Mbak Ika mana ya pertanyaannya ya. Assalamualaikum Mas Teh, bahas tenaga dalam dong. Saya sudah pernah membahas tenaga dalam ya sebelumnya. Kalau di ruqyah syariah, orang yang punya tenaga dalam di ruqyah akan bereaksi frontal, mengeluarkan jurus silat. Bener gak sih tenaga dalam itu asli potensi tubuh atau efek dari khodam? Karena ada tahap pengisian tenaga dalam itu yang diisikan apa? Begini Mbak Ika, tahapan tenaga dalam itu sendiri tidak selalu menggunakan bangsa jin. Tidak selalu tenaga dalam yang kita fungsikan untuk menahan ataupun yang biasa digunakan dalam dunia persilatan itu menggunakan bangsa jin. Tidak semua seperti itu. Ada sebagian kecil, ada sebagian juga yang memang mereka menjalankan ke olah fisik. Mereka tetap latihan, mereka tetap menjalankan step by step untuk mendapatkan olah fikir tadi, kemudian olah tenaga dalam tadi. Jadi tidak semua menggunakan bangsa jin. Ada sih beberapa orang yang toto bisa silat, toto bisa memiliki tenaga dalam karena bantuan bangsa jin yang memang mungkin diisi oleh si ustadz ataupun si dukun ataupun siapa yang mengaku bisa mengisi tenaga dalam itu tadi ya. Kemudian kalau misalnya orang yang punya tenaga dalam di ruqyah akan bereaksi frontal mengeluarkan jurus silat. Nah begini, kalau seorang yang memiliki, misalnya ketika di ruqyah terus dia mengeluarkan jurus silat, kemudian tenaga dalam dan lain sebagainya, itu bisa dipastikan kalau yang bereaksi di dalam tubuhnya itu adalah khodam. Dan bisa dipastikan kalau silat dari orang tersebut belum tentu real pernah dia pelajari, tetapi mungkin saja dia hanya membeli atau memaharkan ilmu yang mungkin saja bisa dimiliki oleh orang tersebut hanya dengan membayar tanpa harus melakukan sesuatu. Jadi saya juga punya banyak teman kok dari perguruan A, perguruan B, dari si A, si B yang ruqyah bareng sama saya waktu itu juga banyak, tapi nggak mengeluarkan jurus apa-apa karena memang real mereka benar-benar meditasi, mereka betul-betul menjalankan step by step untuk mendapatkan ilmu tenaga dalam tadi, dan itu tuh benar-benar inner beauty. Bukan tapi kayak ilmu dalam yang memang ada di badan kita gitu loh teman-teman. Kok inner beauty sih? Inner beauty kan cantikan dari dalam loh Mas Tulus. Oh iya salah. Jadi kayak tenaga yang memang ada di badan kita. Jadi setiap manusia itu sebenarnya memiliki tenaga macam-macam. Seperti yang Mas Teh bilang, sedulur papat lima pancar. Jadi ada empat komponen di tubuh kita, kemudian yang satu adalah pancar, yaitu kita. Jadi di situ kita tuh memiliki banyak kemampuan sebenarnya. Contohnya satu hal yang disebut sugesti atau hipnotis, sebenarnya itu semua orang bisa mempelajari. Karena dalam dunia psikologi, untuk kalian yang kuliah psikologi pasti kalian mengerti. Karena ada step by stepnya, ada tempat untuk mempelajari itu, ada teori, kemudian bisa dibuktikan secara nyata, bukan karena bantuan jin, misalnya seperti itu. Jadi buat saya pribadi, ketika ada orang yang di ruqyah kemudian mengeluarkan jurus silat dan lain sebagainya, ya bisa jadi karena begini, ada juga yang orang memang mengisi badannya untuk ketika mereka ingin mengikuti perguruan silat, ada juga. Tetapi di sisi lain ada juga yang memang secara tidak langsung tuh mereka hanya mempelajari biasa saja, mempelajari silat, ikut berguru, ikut mengolah batin, kemudian mereka juga ikut mempelajari step by step untuk menjadi seorang pendekar tadi. Tetapi di satu sisi ternyata ketika proses itu berjalan, ternyata ada khodam ataupun ada sesuatu yang mereka dapatkan. Beda, tapi ada juga sebagian perguruan ataupun perguruan silat yang memang bisa mendapatkan khodam. Jadi sebelum mereka tuh mendapatkan sesuatu, sebelum mereka mencapai misalnya sabuk A, sabuk B, sabuk C, mereka tuh bisa ada di setiap step, mereka tuh bisa saja mendapatkan khodam di antara beberapa kali mendapatkan sabuk tadi. Jadi berbagai macam hal sih kalau buat saya pribadi. Jadi kalau tenaga dalam, seperti yang Mas Teh bilang, sebenarnya gini, ada beberapa olahraga yang memang pencak silat yang tanpa menggunakan jin juga ada. Banyak. Motor siapa sih? Dia nggak tahu yang bangun jalan siapa. Orang lagi syuting berisik banget. Belum banget sih. Kalau kayak gini Mbak Ika suka marah, suka ketawa ya Mbak Ika ya. Oke. Oke, pertanyaannya adalah ketika orang di ruqyah kemudian seorang di ruqyah kemudian bereaksi frontal mengeluarkan jurus silat, bener nggak sih tenaga dalam itu adalah asli potensi tubuh atau efek khodam? Karena ada tahap pengisian tenaga dalam itu yang diisikan apa? Pertanyaan pertamanya adalah ketika dia bereaksi frontal kemudian mengeluarkan jurus dan juga lain sebagainya, apakah itu efek khodam
Ya. Jadi ketika orang mengerjakan sesuatu, mengikuti perguruan silat, sebenarnya ada sesuatu yang mengalir tanpa kita sadari, mengalir kemudian mendapatkan khodam dari apa yang kita olah tadi. Sebenarnya secara tidak langsung seperti itu. Lalu kalau misalnya ada seorang mereka salah satu anggota dari perguruan silat tapi di ruqyah nggak ngapa-ngapa, lah berarti silatnya memang tidak menggunakan apapun. Jadi kalau misalnya ada orang yang di ruqyah kemudian dia mengeluarkan jurus silat, macan dan sebagainya, sudah dipastikan itu adalah bukan potensi tubuh. Buat saya pribadi, kalau ketika kita di ruqyah itu yang sangat frontal bisa saja terjadi itu memang anggota lain di badan kita yang berbentuk jin atau makhluk halus selain Islam. Sudah saya pastikan itu ketika kita di ruqyah, selain muslim atau selain yang beragama lah, intinya seperti itu. Intinya sesuatu di badan kita yang negatif. Ketika kita di ruqyah sudah pasti dia akan frontal, sudah pasti dia akan melawan. Itu yang jawaban yang betul. Jadi ketika ada orang di ruqyah, itu tuh potensi tubuhnya atau memang khodam, Mas Tulus, ya sudah dipastikan tuh khodam. Gak ada ceritanya orang di ruqyah mentang-mentang kita pesilat terus kita jadi silat tanpa kita sadari gitu. Gak bisa. Jadi itu sudah pasti khodamnya ya. Kemudian karena ada tahap pengisian tenaga dalam, itu apa yang diisikan, Mas Tulus? Sebenarnya begini Mbak Ika. Tergantung arah pandangan kita masing-masing ya. Jadi saya tidak menyaksikan perguruan A, perguruan B itu menggunakan jin atau tidak. Saya tidak berargumen dalam hal itu. Tapi dalam hal ini ketika kita berpikir, kita datang ke sesuatu tempat kemudian diisikan. Saya rasa sih kalau perguruan silat diisi itu jarang, Mbak Ika, ya. Diisi itu jarang, terkecuali jenengan mahabah atau jenengan memaharkan atau jenengan membeli ilmu atau jenengan membeli pagar diri yang katanya dijaga malaikat, terus tiba-tiba bisa silat, kemudian tiba-tiba bisa berkelahi secara tidak belajar tapi jenengan bisa berkelahi. Nah, itu bisa jadi yang diisi sudah dipastikan itu bangsa jin. Karena yang membantu kalian itu sudah pasti jin, bukan siapa-siapa. Tetapi kalau perguruan silat nih, yang pernah saya pelajari dan yang pernah saya tahu saya seperti ini prosesnya. Mereka tetap bergabung, kemudian mereka tetap menjalani tahapan menjadi seorang prajurit tadi atau jadi seorang peserta silat. Kemudian biasanya di sela-sela silat-silat ini, di sela-sela perguruan silat ini, ketika dia sedang menjalani tes atau menjalani ritual atau menjalani step by step untuk menjadi seorang peserta, di situ mereka sudah diikuti khodam. Jadi di dalam sebuah lingkup perguruan itu sudah dipastikan ada khodam yang siap dia tuh kayak mencari wadah sendiri-sendiri. Nih, saya cocok dengan si A, saya cocok dengan si B. Oh, si A karakternya begini, saya cocoknya dengan si A. Cuma saya tidak bisa bilang kalau khodam yang di perguruan silat itu semuanya bagus. Maaf, saya tidak bisa bilang seperti itu karena saya melihat ada beberapa orang yang justru bergabung di dunia persilatan atau dunia silat, ikatan silat lain sebagainya, justru jadi congkak. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi ketika kita menggunakan hak kita untuk belajar, mempelajari sesuatu, kemudian memanfaatkan untuk kehidupan kita, kehidupan orang lain, kehidupan orang banyak, buat saya nggak masalah. Tetapi ketika kita sudah belajar silat, tapi justru kita terbawa congkak, kita merasa kalau diri kita itu lebih memiliki sesuatu. Kita merasa, aku punya ilmu, aku punya ini, aku bisa silat, aku bisa apa. Nah, hal ini yang memang justru bisa dipertanyakan isi khodamnya. Kalau buat saya pribadi begini, teman-teman. Ketika kalian menjalani step by stepnya, ketika kalian menjadi peserta, kemudian jenengan itu mendapatkan khodam dari apa yang sudah jenengan olah tadi, termasuk meditasi, olah batin, dan lain sebagainya. Itu bukan proses yang mudah ya. Jadi, saya rasa ketika yang jenengan dapatkan itu bisa jadi positif. Hanya saja, nih, misalnya, kamu lagi puasa di hari A, untuk mencapai kamu di sabuk B, misalnya ya. Kamu memiliki khodam yang bagus, ini sudah positif. Tetapi ada beberapa khodam yang jelek, ini yang ikut nempel, itu yang sebenarnya berbahaya. Nah, terkadang ada orang yang memaksakan kehendak. Satu, sebenarnya orang yang diikuti khodam itu juga bukan orang sembarangan. Orang yang sudah memiliki garis, orang yang sudah memiliki weton yang bisa diakses oleh si khodam atau bisa bersatu antara si khodam. Dan satu lagi, ada beberapa perguruan silat yang justru kita bisa mendapatkan khodam setelah kita berkelahi dengan si khodamnya tadi. Jadi nggak segampang aku cuma puasa, aku cuma apa terus aku dapat khodam. Nggak seperti itu juga. Nah, kalau yang berbahaya itu adalah kita sudah sebenarnya tidak cocok dalam dunia persilatan itu. Yang kedua, seharusnya kita tidak mempelajari itu tapi kita paksa. Kemudian
sesuatu yang tidak seharusnya di badan kita ikut sama kita. Nah, ini yang perlu kita recharge, ini yang perlu kita hati-hati. Kita isi ulang lah supaya kita mengerti bahwa di dalam dunia persilatan, ketika kamu menjalankan silat, mungkin mengikuti step by step kamu menjadi peserta, mungkin saja ada beberapa hal yang jelek yang ikut di kamu, sehingga ketika kamu sudah mencapai sabuk tertinggi, kamu sudah merasa mampu, kamu jadi sombong. Pokoknya intinya begini. Mau itu susuk, pagar badan, mau itu dunia persilatan, mau itu dunia kanuragan, segala macam lah, ilmu kebal segala macam. Kalau ilmu itu membawa kamu ke congkakan atau membawa kamu ke arah sombong, itu sudah dipastikan bukan ilmu yang bagus. Jadi hati-hati. Mungkin perguruannya bagus, ilmunya bagus, tapi khodam yang ikut sama kamu nggak bagus. Nah, itu salah. Jadi hati-hati. Jangan mentang-mentang aku tuh perguruanku ini. Dari kita sombong. Kita memiliki kecongkakan yang cukup tinggi. Itu yang berbahaya sebenarnya. Boleh jadi kan memiliki perguruan, tapi sekali lagi, setiap hal apapun itu kita lakukan untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk dipelajari, untuk dimanfaatkan ke orang banyak, untuk diaplikasikan ke diri kita untuk menjadi apa? Menjadi lebih baik, kemudian kita sendiri bermanfaat buat orang banyak. Intinya di situ. Tapi ketika kita sudah mengarah, kita sudah punya ilmu tapi kita sombong, kita congkak, wah itu bahaya banget, guys. Itu luar biasa berbahaya. Jadi tolong hindari hal-hal yang seperti itu. Lalu beberapa pertanyaan yang diberikan baik ini saya coba ulas lagi ya, saya baca lagi ya. Oke. Pertanyaan pertama adalah ketika orang yang di ruqyah, ini khususnya pertanyaan bagi orang yang memiliki tenaga dalam. Bukan hanya seorang pekerja ataupun peserta silat, tetapi tenaga dalam itu juga bisa dimiliki oleh beberapa orang dari mereka yang menjalani fitness, itu olahraga ekstrim. Itu juga mereka bisa saja mendapatkan tenaga dalam dari apa yang mereka olah ya. Dan satu lagi kita garis bawahi, tenaga dalam tidak semuanya susupi atau dipengaruhi oleh bangsa jin. Ada tenaga dalam yang memang bisa dikeluarkan, yang memang bisa kita miliki dengan apa? Dengan berbagai macam jenis olah fisik, termasuk olah nafas, berpuasa, kemudian menahan ada beberapa gerakan yang bisa menimbulkan tenaga dalam yang kita miliki tadi tanpa bantuan bangsa jin ya. Kemudian di sini adalah yang bereaksi itu apa, Mas Tulus, ketika ada seorang yang memiliki tenaga dalam itu di ruqyah. Intinya pertanyaannya seperti itu ya. Yang bereaksi yang di dalam tubuhnya itu adalah aksi frontalnya, itu adalah potensi alami dari tubuh ataupun dari khodam. Kalau menurut saya pribadi itu dari khodam. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, apa yang diisikan kepada orang yang memiliki tenaga dalam tadi? Kurang lebih pertanyaan seperti itu, Mbak Ika ya. Kalau misalnya jenengan diisi, saya sih nggak ngerti ya. Kalau jenengan sudah diisi, kemudian orang itu mengaku mengisi A, mengisi B, sudah dipastikan yang diisi ke badan orang itu adalah khodam, adalah bangsa jin ya. Dan sekali lagi, khodam yang bagus, khodam yang benar adalah khodam yang bisa mencari diri kita sendiri, kemudian mencocokkan dirinya dengan diri kita. Khodam yang kita dapatkan ketika kita menjalani proses tadi, itu yang pertama. Yang kedua adalah khodam yang bisa kita taklukkan sebelumnya. Tapi ya perlu hati-hati juga. Hati-hatinya adalah begini, karena banyak khodam yang pura-pura melawan, kemudian pura-pura kalah, kemudian jadi khodam kita di suatu ketika nanti di masa tua kita tetap menyesatkan kita, membuat kita susah. Itu yang harus hati-hati. Jadi yang paling mudah itu satu, jadi orang biasa. Gak usah jadi orang aneh-aneh, gak usah jadi pendekar, gak usah punya tenaga dalam, gak usah punya kemampuan macam-macam. Ya Allah, aku sampai gimana ya. Kadang-kadang nih orang banyak berpotensi. Gini loh teman-teman, maksudku gini, jenengan boleh punya kemampuan, tapi tolong ukur. Tolong ukur kemampuan kalian sendiri. Jangan paksa, jangan dilawan, jangan memaksa diri kalian untuk jadi sesuatu yang di atas orang lain gitu loh. Jadi sebenarnya kayak para seniman, para dukun, para paranormal itu semua punya tempatnya masing-masing, punya porsinya masing-masing. Lalu para peserta silat dan lain sebagainya, mereka memiliki garis masing-masing. Dan kita kalau memang tidak ada garis menjadi seorang pesilat atau peserta dari dunia persilatan, mau sampai kapan kita nggak akan bisa. Karena sesuai dengan wadahnya. Jadi kita memiliki wadah sendiri-sendiri. Kalau nggak bisa jangan dipaksa. Terus aku sudah belajar silat berkali-kali, Mas Tulus, tenaga dalam saya nggak bisa. Akhirnya saya apa? Saya datang ke dukun. Saya dipaksa masuk. Pokoknya sesuatu yang berlebihan yang kalian paksa akan berefek tidak baik. Yang didapatkan dengan proses saja belum tentu baik, apalagi yang hanya tiba-tiba diisi begitu aja tenaga dalamnya oleh dukun atau ustadz yang mengaku bisa membuat kamu menjadi bisa silat gara-gara diisi jin atau diisi bangsa jin tadi yang katanya
apa tuh namanya, malaikat, katanya dijaga Nabi dan lain sebagainya. Aduh, jangan di luar batas lah ya, tolong teman-teman. Jadi kita tahu posisi tubuh kita mengerti kondisi tubuh kita. Jangan paksa diri kita untuk meyakini kalau kita bisa menjalani semuanya, menghadapi semuanya. Banyak orang gila yang memaksa dirinya untuk dimasuki ilmu sesuatu, mempelajari ilmu yang tidak tersampaikan, ilmu yang tidak bisa diaplikasikan ke tubuh karena memang tubuh kita nggak cocok punya ilmu itu. Akhirnya apa? Jadinya kita gila ya. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa Mas Tulus sampaikan. Mas Tulus doakan semoga semuanya selalu sehat yang nonton video ini, dilancarkan rezeki, kesehatan selalu. Yang belum bertemu jodohnya semoga lekas bertemu jodohnya. Untuk yang belum bekerja semoga lekas bekerja. Untuk yang belum memiliki rezeki semoga rezekinya dilimpahkan. Untuk yang sudah bekerja semoga dilimpahkan rezeki yang melimpah, berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah. Jangan lupa, ini adalah Jumat berkah. Teman-teman sedikit banyaknya harus banyak bersedekah di hari ini. Semoga yang sudah bersedekah ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala lebih melimpah lagi. Dan untuk yang belum, semoga tergerak hatinya untuk bersedekah ya. Baik, Mas Tulus mohon maaf dulu, terima kasih banyak waktunya mundur. Gak tahu lagi ada kegiatan apa di masjid karena kebetulan juga hari Jumat. Insya Allah ketemu lagi di vlog selanjutnya ya. Mas Tulus mengucapkan terima kasih banyak. Punya pertanyaan, kritik dan saran langsung klik di kolom komentar ataupun DM di Instagram Mas Tulus di bigtulus_bb2. Untuk yang mau bersedekah nasi box 10.000 rupiah minimal, bisa klik di kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Aduh, lagi pada ngerokok di dalam, sedangkan pintu aku tutup. Aku jadi agak-agak angep gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Waktunya Mas Tulus buka pintu supaya rokoknya cepat keluar asapnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.